Oke, Assalamualaikum Pak Badawi, selamat malam. Waalaikumsalam, Ovi. Malam. Apa Oke, kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah saya baik. Nah, Pak Badawi sendiri gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah selalu baik. Nah, ini Alhamdulillah. maraton meeting terus ini. Iya Pak, semoga selalu diberi kesehatan ya Pak. Amin. Nah, terima kasih. Ini kita diskusi apa nih, Ovi? Sesi Oke, ini. nah malam ini kita akan membahas mengenai job grading dan KPI Pak. Oleh karena itu mungkin langsung aja ya Pak, biar kita nggak lama-lama, mungkin dari Pak Badawi bisa menjelaskan apa itu job grading dan KPI. Nah, oke. Terima kasih, Ovi. Sebetulnya job grading dan KPI itu adalah turunan dari rencana jangka panjang perusahaan. Ya. Setiap perusahaan yang sehat itu pasti memiliki perencanaan. Ya. Entah itu dalam 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau 15 tahun ke depan. Nah, dari perencanaan korporasi itu akan kita turunkan kepada level divisi sampai kepada level personal. Nah, jadi masing-masing divisi itu akan dibebani kira-kira tugasnya apa saja. Nah, kemudian di masing-masing divisi, ya itu nanti akan kita turunkan sampai kepada KPI personal, yang mana akan berkaitan sama payroll, sama gaji bonusnya. Jadi organisasi yang agile, organisasi yang lincah, yang tangkas, itu akan memiliki sistem grading atau sistem kompensasi yang kompetitif. Nah, jadi karyawan itu akan dipacu untuk semakin banyak dia bekerja keras, semakin banyak dia memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka take home pay, ya, uang yang dia terima setiap bulan pasti akan semakin besar. Nah, ini organisasi yang sehat. Tapi juga eh, ada kala ini perusahaannya itu nggak sehat. Kita sudah lembur, kita sudah kerja keras, handle project miliaran gitu kan, tapi tidak ada bonus. Nah, ada juga seperti itu. Nah, ini yang nggak sehat. Nah, jadi saya tertarik ya pada sesi ini, semoga bisa memberikan banyak manfaat kepada stakeholder nantinya yang mendengarkan. Nah, begitu, Alfi. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya saya juga ingin bertanya nih Pak, sebenarnya manfaat dari job grading dan KPI ini bagi perusahaan itu apa ya Pak? Nah, kalau bicara manfaat, perusahaan ini akan bisa memetakan mana kinerja karyawan yang optimal, mana kinerja karyawan yang kurang optimal. Itu nanti bisa kita cek dari laporan take home pay. Ya. Nah, kemudian juga perusahaan ini akan bisa lebih secara proporsional memberikan penggajian kepada karyawan. Nah, entah itu mekanismenya adalah eh, pay for job, artinya kita memberikan upah berdasarkan job description, ya, atau kita memberikan pay for time, ya, artinya kalau karyawan masa kerjanya sudah 10 tahun, maka bonusnya atau remunerasinya harus berbeda dong sama karyawan yang masih kerja 5 tahun. Nah, ada juga pay for person. Nah, person ini bicara performa, yang tadi saya ceritakan di awal. Jadi karyawan saya ibaratkan berlari, ya, yang lari 10 kilo maka dapatnya ya 10 kilo. Jangan sampai yang lari hanya 5 kilo dapatnya sama seperti 10 kilo, itu nggak adil. Nah, jadi paling tidak manfaatnya apa? Perusahaan itu akan memiliki analisis jabatan yang bagus. Perusahaan itu akan bisa melakukan evaluasi jabatan secara proporsional. Dan yang terakhir, perusahaan akan secara adil dalam menentukan struktur dan upah, ya, skala upah kepada semua karyawan. Nah, ini kalau bisa diterapkan, jangankan kita memberikan aturan harus begini begitu, enggak, karyawan akan termotivasi sendiri. Nah, seperti itu. Kalau karyawan sudah termotivasi sendiri, nah, organisasi tinggal panen kan gitu kan. Nah, direksi tinggal memikirkan besok perusahaan mau dibawa kemana, ya, bagaimana kita memperbanyak profit, ya, kayak gitu. SDM semuanya saling bahu membahu mengawal perusahaan ini berkinerja baik. Begitu, Ovi. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya saya juga ingin bertanya nih Pak, sebenarnya komponen apa aja sih Pak yang terdapat dalam job grading dan KPI sendiri?
Nah, kalau bicara komponen, tadi sudah saya singgung di awal itu berkaitan dengan skema penggajian. Ya. Ada yang digaji berdasarkan job deskripsinya, ada yang digaji berdasarkan lama kerjanya, ada yang digaji berdasarkan kinerja personalnya. Itu komponen pertama. Nah, komponen berikutnya itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan skema evaluasi yang tepat. Ya, skema evaluasi yang tepat ini akan memudahkan para stakeholder baik yang ada di dalam departemen SDM maupun non SDM. Apa kemudahannya? Mereka akan bisa melakukan self evaluation. Nah, jadi mereka bisa memperkirakan, wah, ini kalau bulan kemarin saya larinya 10 km per jam, terus sekarang kok 5 km per jam. Wah, self evaluation pasti nanti kompensasi saya akan turun. Nah, kayak gitu. Performanya akan turun. Artinya akan terjadi kesadaran. Ya, komponen dari itu akan terjadi kesadaran bagi para stakeholder untuk semakin meningkatkan kinerjanya. Begitu, Oke. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya saya juga ingin bertanya Pak, seperti apa dan bagaimana sih Pak tahapan dalam penyusunan job grading dan KPI itu sendiri? Nah, oke. Kalau bicara tahapan, yang pasti seperti saya sampaikan, yang pertama kita harus pegang dulu RJBP-nya mau kemana, ya. Rencana jangka panjangnya mau kemana, atau mungkin kalau lembaga keuangan itu nyebutnya corporate plan. Nah, corporate plan-nya mau kemana? Nah, kemudian setelah kita ketahui, tahapan berikutnya adalah kita memetakan job family-nya. Nah, job family ini apa? Jadi kita harus tahu kategori-kategori pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan itu. Nah, setelah kita tahu job family, ya, maka kita bisa melanjutkan pada tahapan yaitu adalah job evaluation. Nah, kita lakukan evaluasi kembali. Apakah pekerjaan yang selama ini existing, as is-nya itu sudah terjadi, itu sudah bagus apa belum? Nah, kemudian kita lanjutkan pada job value. Nah, job value-nya seperti apa? Tahapan berikutnya kita lakukan grading, ya, ada grade-grade-nya, grade 1, grade pertama, grade kedua, grade ketiga, seperti itu. Yang terakhir baru kita bicara struktur dan skala penggajian. Jadi tahapan-tahapan harus kita penuhi. Tapi yang perlu digarisbawahi, semakin kompleks perusahaan, kadangkala setiap tahapan tadi itu memiliki item-item tahapan yang lebih detail lagi, ya. Nah, tidak sesederhana kita bayangkan kalau perusahaannya masih levelnya kecil atau menengah. Semakin besar, itemnya akan semakin banyak, constraint-nya akan semakin banyak. Nah, di situ tantangan kita sebagai konsultan maupun analis, ya. Nah, seperti itu, Oke. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih Pak dampak job grading dan KPI ini bagi stakeholder yang ada? Nah, kalau kita bicara dampak, artinya kan manfaat, ya, dampak positif, manfaat bagi stakeholder. Yang pertama, akan memudahkan sistem rekrutmen. Nah, kalau kita sudah tahu job family-nya apa, kemudian kita tahu berapa total manpower kita, kan ketahuan sistem rekrutmen. Kita butuh berapa? Kemudian kita butuh skill apa saja dari calon karyawan kita. Nah, jadi pada aspek rekrutmen akan sangat terbantu. Nah, kemudian kita bisa melakukan re-engineering atau merancang bangun organisasi kita atau skema pekerjaan yang ada di perusahaan kita. Jadi kalau kita sudah memiliki job grading atau sistem KPI, kita bisa mengotak-ngatik re-engineering, restrukturisasi sangat mudah. Kenapa? Karena sudah punya dokumen awal. Nah, seperti itu. Bayangkan kalau kita tidak punya dokumen awalnya, apa yang mau kita otak-atik, apa yang mau kita ubah, apa yang mau kita re-engineering, susah, nggak punya. Kemudian manfaat berikutnya, stakeholder bisa melakukan pengawasan dan juga monitoring secara proporsional. Dan itu
bisa kita buat dalam buku saku, kita berikan ke semua karyawan. Nah, mereka bisa melakukan self evaluation, pengawasan untuk diri sendiri. Nah, berikutnya, ketika kita sudah tahu job grading, kita tahu job value, ternyata ada assessment karyawan kita kurang mumpuni. Nah, akhirnya kita bisa lakukan pelatihan apa yang diperlukan, pengembangan apa yang diperlukan. Nah, kemudian juga program-program yang dibutuhkan, ya, bagaimana penilaian prestasi, nah, itu juga bisa kita lakukan. Jadi banyak sekali, Ovi. Ini bukan lagi soal bukan lagi soal SDM, ini soal organisasi, peningkatan kinerja organisasi. Begitu, Ovi. Oke, baik Pak. Jadi dampak dan manfaatnya cukup banyak banget ya Pak. Oke, nah selanjutnya saya juga bertanya nih Pak, apa saja sih Pak alat analisis yang bisa digunakan dalam penerapan atau penyusunan job grading dan KPI sendiri? Sebetulnya kalau kita bicara konsultan ya, itu tidak jauh dari Excel. Tidak jauh dari worksheet. Nah, maka alat analisis kita yang pertama pasti kita pakai worksheet, pakai Excel. Nah, di dalamnya itu baru kita ada banyak hal ya. Yang pertama pasti kita lakukan mapping, kita lakukan metrik ya, matrik. Itu mulai pada apa yang paling urgent dan tidak urgent bagi organisasi kita. Kemudian kita juga bisa petakan know-how-nya, problem solving-nya apa. Bahkan juga ada degree pada persentase. Jadi persentase sekian nilainya berapa, persentase sekian nilainya berapa. Pada posisi manajer maka harusnya nilainya berapa. Nah, ini ada ada profil metodenya untuk problem solving-nya. Kemudian akuntabilitasnya. Nah, kita juga harus clear mana yang memiliki dampak secara langsung dan tidak langsung. Nah, ini ada matrik-matriknya. Tapi secara sederhana, semua itu, Alfi, itu akan berkaitan erat dengan balance scorecard. Nah, jadi sangat mudah bagi organisasi kita terbantu oleh pemikiran-pemikiran manajemen modern, yaitu menggunakan balance scorecard. Jadi ketika kita menggunakan balance scorecard, maka sangat mudah bagi kita untuk melakukan evaluasi tadi. Seperti itu, Alfi. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya saya juga mau bertanya mengenai bagaimana sih Pak metode kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam penyusunan job grading dan KPI sendiri. Nah, kalau kerangka berpikir, saya rasa akan lebih mudah bagi kita bicara dari balance scorecard. Nah, di dalam balance scorecard itu kita tahu strategi perusahaan mau mana, gitu ya, strategi NEP-nya. Kemudian kita turunkan di strategi balance scorecard itu ada tujuan, ada target. Nah, dari target itu kita turunkan sampai ke dalam level divisi. Jadi memang kalau kita bicara target organisasi itu melekat pada dirut, pada direksi. Nah, kita turunkan ke dalam divisi-divisi. Pun sama, di dalam divisi-divisi itu nanti ya kita hubungkan menggunakan matrik-matrik kayak balance scorecard juga. Nah, sampai kepada KPI personal. Nah, seperti itu. Jadi kerangkanya adalah cascade, turun, ya, flow-nya turun. Nah, seperti itu, Alfi. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya sebenarnya nih Pak, saya juga kepo nih, berapa lama sih Pak secara umum pengerjaan job grading dan KPI ini sendiri? Sebetulnya kalau datanya tersedia, counterpart itu memberikan data, misalnya memberikan corporate plan-nya ke kita, memberikan RGPP-nya ke kita, ketika kita lakukan wawancara, mereka kooperatif, ya 3 bulan bisa selesai. Itu sudah final itu ya. Jadi 2 bulan kita lakukan drafting, nanti ada presentasi, kemudian mereka melakukan feedback, memberikan feedback gitu, bisa itu. 3 bulan bisa selesai. Oke, jadi 3 bulan ya Pak. Oke, nah itu mungkin jadi pertanyaan terakhir pada sesi malam ini. Terima kasih ya Pak Badawi sudah berkenan untuk sharing mengenai job grading dan KPI. Terima kasih banyak Pak Badawi. Terima kasih Alfi, selamat malam. Iya, selamat malam. Waalaikumsalam.